Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Alwirizik dengan NPM 2204010049, kelas 6 PAIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya pimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini saya presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada yang ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, jadi pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk melanjutkan materi hari ini, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan hari kiamat. Nah, seperti itu. Nah, kalian apakah sudah tahu hari kiamat itu apa? Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari kehancuran dunia. Nah, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, apa itu hari kiamat sugro? Nah, hari kiamat sugro itu adalah hari kiamat kecil, di mana musibah, kemudian kesedihan itu terjadi sebelum hari kiamat yang benar-benar terjadi itu datang. Nah, kiamat sugro itu meliputi seperti kematian, terus kemudian musibah, bencana alam. Nah, itu disebut dengan kiamat sugro. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu adalah hari di mana hancurnya dunia, di mana dunia itu benar-benar hancur. Nah, pada masa itu ada fase-fase sebelum kiamat kubro itu datang dan ada fase-fase setelah hari kiamat kubro itu datang. Nah, di sini Bapak menjelaskan fase-fase di mana sebelum dan sesudah kiamat kubro itu datang. Nah, jadi kiamat kubro itu hari di mana hancurnya dunia. Nah, fase-fase sebelum kiamat kubro itu datang ada banyak hal, seperti munculnya Ya'juj Ma'juj, terus kemudian munculnya awan panas dari Yaman, kemudian munculnya asap putih yang mematikan seluruh umat yang beriman, dan kemudian yang terakhir adalah munculnya Dajjal. Nah, jadi sebelum kiamat kubro itu datang, jadi di situ itu kita akan dipertemukan dengan huru-hara dunia, seperti Ya'juj Ma'juj itu datang. Nah, apa itu Ya'juj Ma'juj? Jadi Ya'juj Ma'juj itu diterangkan di dalam Al-Quran adalah seorang bangsa atau kaum yang bermata sipit. Nah, mereka itu ditugaskan untuk menghancurkan dunia. Jadi mereka itu di dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu dikurung oleh Raja Zulkarnain di dalam sebuah pegunungan yang terbuat dari timah atau besi. Nah, pada hari kiamat mereka dibebaskan untuk menghancurkan dunia. Nah, untuk memakan, merusak apa yang ada di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian ada munculnya Dajjal. Nah, munculnya Dajjal ini
Dajjal muncul di dunia itu untuk menghasut para umat manusia yang beriman untuk mengikuti untuk mengikuti Dajjal tersebut. Nah, di situ Dajjal memiliki kekuatan menarik perhatian umat manusia yang beriman untuk menyembah dia. Nah, di situ Dajjal juga merusak dunia, menyebarkan fitnah-fitnah, berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk merekrut atau untuk mencari tumbal atau umatnya agar mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di saat Dajjal itu turun, satu hari pertama itu serasa 1 tahun, kemudian 2 hari berikutnya itu serasa 1 bulan, terus 3 hari berikutnya itu serasa 1 minggu, dan seterusnya itu serasa hari biasa. Nah, kemudian pada saat itu Dajjal turun. Nah, Allah menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal tersebut. Nah, kemudian setelah Nabi Isa turun ke dunia untuk membunuh Dajjal terbunuh. Kemudian umat Islam dan umat-umat lainnya itu masih hidup di dunia untuk menunggu hari kehancuran dunia. Kemudian sambil menunggu kehancuran dunia itu muncullah asap putih atau yang disebut asap putih, yang dimana jikalau asap putih itu melewati manusia itu masih memiliki iman walaupun sebesar biji zarah, maka orang itu akan meninggal dunia. Nah, jadi asap itu diperuntukkan untuk umat manusia yang masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana jika orang yang dilewati asap putih itu tidak memiliki iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka orang itu tidak akan terbunuh oleh asap itu. Jadi manusia tersebut akan melihat sendiri tentang kehancuran dunia, melihat pakai mata kepala sendiri bagaimana kehancuran dunia itu terjadi. Nah, setelah awan asap itu lewat, maka malaikat meniupkan sangkakala, di mana sangkakala itu ditiupkan sebagai tanda hancurnya dunia. Nah, setelah itu munculnya api atau yang disebut duhon itu dari zaman untuk menggiring umat manusia ke padang mahsyar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terjadinya kiamat, manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang cukup besar yang dinamakan itu padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu dijelaskan bahwa seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar itu selama 50 tahun untuk menunggu hari pengadilan. Selama 50 tahun itu sesuai dengan amal perbuatan, mereka akan dijemur di padang mahsyar tersebut, di mana mereka berbuat kebaikan di dunia, mereka akan menerima kenyamanan di padang mahsyar. Kemudian jikalau mereka berbuat kemaksiatan di dunia, maka mereka akan tenggelam pada keringatnya sendiri, di mana matahari di padang mahsyar itu hanya sejengkal dengan kepala kita. Nah, kemudian setelah menunggu di padang mahsyar, nah pada saat itu kemudian ada penimbangan amal, di mana amal-amal kita, terus kemudian apa yang kita lakukan di dunia akan ditimbang baik buruknya. Di situ juga kita dapat melihat apa yang telah kita lakukan di dunia pada saat kita masih hidup. Nah, setelah penimbangan amal, masuklah kita ke Sidratul Muntaha, di mana itu adalah jembatan di mana kita untuk menuju surga. Jikalau kita bisa melewati, kita bisa masuk ke surga. Di mana kita tidak bisa melewati dan kita akan terjerumus atau masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian di sana kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan di dunia, terus kemudian di mana kita besok
di surga kita akan kekal, dan bagi seluruh umat manusia yang masih memiliki iman akan dihisap terlebih dahulu dosa-dosanya, kemudian jikalau hisapnya sudah selesai maka kita bisa dicuci di sebuah sungai yang dimana sungai itu putihnya melebihi putih susu dan manisnya melebihi manisnya madu, dan kita akan menuju ke surga dan berkumpul dengan umat manusia yang masih beriman. Nah, jadi penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita di dunia ini tidak kekal. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, seperti itu. Dan kita mempersiapkan beriman kepada hari kiamat sama saja dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan berikut, apakah dari teman-teman atau anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Nah, alhamdulillah, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Bapak menugaskan untuk anak-anak semua untuk membuat mind mapping, memeta konsepkan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, seperti itu. Nanti dibuat sekreatif mungkin agar teman-teman yang menyimak dan melihat pada pertemuan berikutnya bisa tertarik dan paham apa yang ingin kalian sampaikan. Dan untuk pertemuan berikutnya, untuk kelompok masing-masing presentasi sesuai dengan jamnya. Terus kemudian bila ada yang ingin ditanyakan bisa diajukan kepada anak-anak yang sedang presentasi. Nah, seperti itu. Sekian pembelajaran pada pada pagi hari ini. Bila mana Bapak ada salah ucap, ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa tugasnya diselesaikan. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.